Audio Jungle. Audio Jungle. Gelar sidang perkara dugaan penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Edi Gunawan alias Kimlay terus bergulir. Pakar telematika Abimanyu yang menjadi saksi ahli mengutarakan keraguannya terhadap alat bukti dalam perkara yang menjerat Kimlay. Menurutnya, segala alat bukti yang tertera dalam perkara ini seperti rekam CCTV yang direkam kembali menggunakan ponsel terkesan rekayasa, ujarnya. Menggunakan CCTV sebagai perekaman, tetapi CCTV tersebut kemudian direkam kembali menggunakan ponsel, ujarnya. Padahal kalau mereka pakai CCTV, ya pakai CCTV saja, kata Abimanyu di hadapan awak media. Abimanyu menilai saat bukti primer direkam kembali menggunakan ponsel, maka pembuktiannya seharusnya sudah gugur. Alat bukti tidak bisa menunjukkan bukti. Artinya apa? Media tersebut juga tidak berfungsi, katanya. Abimanyu yang juga pakar telematika yang pernah jadi ahli dalam kasus kopi sianida Jessica Wongso itu kejanggalan lainnya di mana penyitaan alat bukti oleh polisi hanya pada perangkat perekam, harddisk dan kabelnya. Sementara itu Edi Gunawan alias Kimlay menyampaikan bahwa dirinya mendatangkan saksi ahli sekelas Abimanyu adalah untuk membuktikan bahwa hasil CCTV yang menjadikannya terdakwa penganiayaan tersebut adalah rekayasa. Ini saksi yang kita tanyakan bahwa CCTV hasilnya gimana, rekordernya gimana, penghilangan barang bukti juga. Saya rasa cukup puas hari ini saksi ahli sudah memberi keterangan yang sejelas-jelasnya. Semua nanti tergantung hakim, katanya, yang memutuskan, ucap Kimlay. Sementara itu, Randy kuasa hukum Kimlay kembali mempertegas bahwa ahli sudah melakukan cross check terhadap barang bukti. Makanya hasil lab forensik Polda Sumatera Selatan itu menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk memeriksa barang bukti tidak sesuai. Itu menurut ahli karena menggunakan metode pemeriksaan handphone dan SIM card, sedangkan yang diperiksa CCTV. Dari jam berapa di situ ya. Dan kemudian dari BAP dari namanya Pak Beni menyuruh Mayo dan Mayo menyatakan iya dia melakukan perekaman ya. Dia melakukan perekaman, dia ada di dalam ruangan tersebut, dia merekam, ada situ dia melakukan perekaman sampai malam hari ya. Sampai kejadian yang dia tampilkan hanya tinggal 1 menit ya. Durasi sekian banyak ini kemana? Ya kalau memang sudah tidak jalan dari awal, dia pasti akan lihat bahwa ini tidak jalan karena kedip-kedip. Kemudian dia tidak akan merekam lagi dari sana dan tidak ada rekaman yang malam hari karena dari sore dia sudah ada di sana, dia sudah standby. Ya, tetapi nggak ada, ya kan nggak ada rekaman tersebut. Berarti kan CCTV jalan satu. Yang kedua, seperti sudah dilihat sama hakim juga di sini udah kelihatan jelas rekamannya, kita bisa lihat. Itu tidak kedap-kedip, itu tayangnya tampil terus selama 1 menit. Kedap-kedip itu flickering itu jep dia bukannya nyala tek mati, nyala gitu enggak, bener-bener dia mau hidup. Aduh mana nih, dia nanya nih hadis mana nih, dia mau up nggak bisa. Nah kita lihat itu ada rekaman sampai 1 menit, semakin menguatkan kita. Kemudian apa yang terjadi kalau dibilang rusak, ini kan tampil. Kalau saya sebagai seorang yang bertugas untuk merekam setiap kejadian, pada saat saya mau merekam kemudian dia rusak, dia memang dia betul-betul rusak, saya nggak akan ngomong, ya ini tapi bukan penjelasan telematika ya, logika di situ pas dia melihat di situ, dia mau memberi tugas siapa sih ayahnya siapa ya, rupanya yang menyuruh, Oke. Dia menyuruh siapapun yang menyuruhnya itu dia akan keluar, dia akan melakukan perekaman mungkin dari luar atau mungkin dari jendela, dari atas, dari mana dia melakukan perekaman. Karena tahu CCTV-nya nggak jalan misalnya. Tapi kalau mereka masih merekam di situ dan kita lihat sampai saat kejadian yang dia utarakan di yang sekian di situ masih ada rekaman, ya ini jangan. Sudah cross check barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa, ternyata harddisknya berbeda dengan merek yang DVR yang dihadirkan menjadi barang bukti. Makanya hasil lab forensik Polda Sumatera Selatan itu menyatakan bahwa metode yang dilakukan untuk memeriksa barang bukti tadi tidak sesuai menurut ahli karena metodenya menggunakan metode pemeriksaan handphone dan SIM card, sedangkan yang diperiksa CCTV.
Jadi ibarat yang rusak mobil, montirnya montir mesin jahit, jadi tidak ketemu. Itu versi ahli. Nah, kita dari awal juga sudah meyakini itu. Dan kita tanyakan lagi terhadap video yang tertera di menjadi barang bukti yang di dalam isi flash disk, bahwa ahli sudah mengcross-check itu by frame, jadi per slide itu ada 1.800 frame. 1 detik 30 frame. 1 detik itu bisa mengeluarkan Ya. 30 foto frame gambar. 800 frame yang diperiksa oleh ahli itu tidak ada terjadi peristiwa apapun. Itu tadi ditanyakan langsung oleh ahli di persidangan, dan ahli menerangkan memang tidak ada peristiwa apapun yang terjadi, hanya melihat mobil terparkir, orang jalan lalu lalang. Apakah di monitor CCTV bisa menayangkan gambar terus tidak bisa merekam? Saksi mengatakan itu Tidak. kalau bisa tayangkan pasti bisa merekam dan tidak rusak CCTV. Itu yang pokoknya. Kan dalam CCTV itu Pak izin Saya bisa buktikan, saya sama tahanan yang lain 351 loh, hukuman berat loh. Mukul orang, ada cacat, bukti. Saya ada tanya. Nanti di pledoi mungkin saya masukin nanti. Saya jelas, kenapa harus saya 44 hari sengaja? Ya kan? Sengaja ditunda. Waktu itu kita ada pra ya. Begitu dia limpahkan, saya cabut pra. Mungkin langkah selanjutnya apa? harapan Bapak terhadap hakim, Pak. Dapat keadilan. Biar aja hakim yang itu memutuskan. Apa yang dia putuskan saya terima. Karena saya tidak bisa intervensi hakim. Sidang kasus di Sika. Saya ini cuma hanya membuktikan aja bahwa keaslian CCTV yang direkam dari handphone. Nah, saya mendatangkan hal ini koordinasi sama PH, saudara Randy, setuju, makanya kita undang. Ya undang juga tidak segampang yang udah 2 minggu yang lalu ya. Pada minggu inilah kita dapat, karena ada waktunya dia juga. Jadi hasil sidang ini saksi yang kita tanyakan bahwa CCTV hasilnya gimana, decoder hasilnya gimana. Ya, penghilangan barang bukti juga. Kalau saya lihat di situ saudara Beni, Mayu juga mengedit rekayasa. Kan tadi jelas juga. Jaksa penuntut umum juga menanyakan, bisa rekayasa? Bisa. Ya kan? Jelas itu. Terus CCTV, kenapa barang bukti hard disk itu ada 2? Kenapa jadi barang bukti 1? Dan dibawa forensik 1? Dan tidak ada tahu password? Nggak mungkin mereka nggak tahu password. Saya aja tahu passwordnya. Tapi nyatanya hard disk yang ditukar bukan hard disk sebenarnya, kan tadi diperlihatkan. Bukan hard disk sebenarnya, coba lihat aja. Hard disknya cuma 1. Hard disk yang ditukar juga ditunjukkan bukan yang sebenarnya. Mungkin ambil hard disk yang lain di situ. Nah, jadi ini mungkin ada jilid 2 lagi lah. Saya nggak tahu. Nanti kita lihat aja. Jadi saya rasa kita cukup puas hari ini. Saksi ahli sudah datang memberi keterangan yang sejelas-jelasnya. Semua nanti tergantung hakim yang memutuskan. Izin Pak, tadi terkait dengan yang dikatakan saksi ahli, banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini Pak. Kalau menurut Bapak, penjelasan yang selanjutnya yang akan dilakukan terhadap kasus ini bagaimana Pak? Kalau kejanggalan dari awal, janggal. Dari saya disidik di Polresta, barang bukti aja lihat. Harus ada 2 barang bukti. Barang bukti apa? Visum aja nggak ada. Gambar. Tapi bisa Enggak, visum cuma catatan aja. Hasil Visum cuma catatan. Tidak ada Gambar foto. 7 titik. Katanya saya melakukan penganiayaan. Pasal 351 ayat 1 itu hukuman berat loh itu. Ancamannya berat. Izin Pak, itu hasil visumnya itu dari dokter langsung ataukah dari mana Pak? Dari dokter. Dari dokter. Tapi foto nggak ada. Saya menanyakan, kok nggak ada foto? Oh iya betul. Sama sekali nggak ada foto. Masa orang visum nggak ada foto? Coba lihat aja. Saya duga itu semua rekayasa. Saya duga itu rekayasa. Coba lihat. Kalau polisi juga memeriksa saya, datang waktu pertama, tahu-tahu bikin laporan LP. LP langsung saya tersangka.
waktu itu digelar di Polda, katanya kalau sama-sama nanti kalau gelarkan, kalau memang ini tidak ada temuan ya sama-sama hentikan. Saya setuju. Tapi saya tersangka duluan. Apakah ada surat pemanggilan 1 dan 2 dan 3, Pak? Saya pemanggilan pertama saya udah datang. Kooperatif. Saya nggak pernah nggak datang. Kan proses. Dipanggil Mayo yang melapor tapi jelas saya visum ada, gambar foto ada semua. Bukti saya bayar ada. Dia visum mana ada bukti bayar juga nggak ada. Kalau orang visum ke Bayangkara rumah sakit kan itu ada bukti print out-nya. Itu jelas itu. Kalau tanda tangan kwitansi aja siapa aja bisa buat. Saya jelas loh. Dari mana? Jadi di situ. Kenapa penyidik bisa menetapkan saya tersangka dengan barang bukti yang saya kira abal-abal? Dalam kejadian ini berarti Bapak merasa tidak dapat keadilan ya, Pak? Ya? Tidak keadilan oleh penyidik, polisi, sama kejaksaan menahan saya 44 hari. Kenapa saya berani sanggup ditahan 44 hari? Pertama saya disuruh RJ, nggak mau saya. 27 kita datang. 27 November saya ditahan. Saya disuruh RJ, saya nggak mau. Saya sudah ditahan seminggu. PLP saya dijemput paksa. Jemputlah. Bukan jemput. Pertama saya dijemput. Datang saya 27. Suruh RJ seminggu kemudian ya 27 kita datang. Suruh RJ, saya nggak mau. Saya bikin surat penolakan RJ. Saya dijemput, saya nggak mau datang. Saya nggak mau datang. Akhirnya saya dijemput paksa. Kesaksian saya dalam kasus ini, tetapi kalau dari perangkat bukti digital baik CCTV maupun HP sangat disayangkan itu kalau lebih banyak terkesan kayak rekayasanya gitu. Pak, tadi kan dari video yang diputarkan 1 menit lebih itu dari 1.800 frame yang kata Bapak itu ada yang dimanipulasi atau yang diubah? Enggak. Sejauh ini kalau dari gini, jadi kalau kita bicara sesuatu perangkat, kemudian ada yang dimanipulasi dalam arti kegiatannya enggak. Tapi kalau ngomong kemungkinan, ada di situ kemudian saya bisa aja dari wajahnya. Saya bisa menempelkan wajah saya dengan wajah yang lain ada di HP saya bisa menggantikan aktor apapun kemudian untuk benar-benar real udah banyak sekarang ya di AI segala itu udah banyak bisa dilakukan, apalagi untuk konten yang resolusi rendah. Ini resolusi tinggi aja bisa kelihatan rekayasa wajah saya, bisa mulus rekayasa wajah saya, apalagi untuk yang blur yang kayak kecil-kecil doang, ya itu bisa direkayasa wajah. Kemudian dari kejadian bisa direkayasa, misalnya secara waktu. Nah, cuma karena ini yang ditampilkan sama sekali tidak ada waktunya, jadi itu jadi sesuatu yang gampang. Ini CCTV bukan. Ya. Nah kemudian karena ini dilakukan suatu perekaman ulang, jadi kalau dibilang rekayasa kemungkinannya apa yang bisa terjadi rekayasa pada perangkat CCTV-nya itu bahkan nggak bisa diperiksa. Tapi CCTV tersebut kemudian direkam kembali menggunakan ponsel. Ya padahal kalau memang merekam pakai CCTV ya sudah pakai CCTV-nya saja tanpa perlu merekam ulang pakai ponsel. Saat kita sudah merekam ulang pakai ponsel maka pembuktian secara CCTV-nya harus gugur. Karena media utamanya CCTV sebagai alat bukti tidak bisa menunjukkan bukti. Ya, alat bukti tidak bisa menunjukkan bukti dalam arti apa sekarang media tersebut juga tidak berfungsi, umpamanya. Ya di situ. Nah, kalau tidak berfungsi kemudian terjadi perekaman dan kemudian nanti ditemui adanya rekayasa atas rekaman tersebut, maka kita akan pertanyaannya adalah rekayasa tersebut terjadi pada media utama atau media hasil rekamannya. Ini jadi suatu pertanyaan ulang. Beda dengan halnya kalau kita hanya dari satu CCTV. Pada saat rekayasa langsung kita bilang CCTV-nya rekayasa. Ya. Dan kemudian yang kendalanya yang terjadi pada di sini kejadiannya setelah ada penyitaan semua, yang disita hanya perangkat untuk perekam yaitu DVR, kemudian perangkat untuk harddisknya yaitu media penyimpanan dan kemudian kabel. Nah sementara alat pantaunya sendiri yaitu kameranya itu tidak disita. Iya, kalau umpamanya itu tidak disita dan tidak menjadi barang bukti, padahal ini bagian dari barang bukti keseluruhan, berarti barang bukti tidak lengkap. Nah, kalau itu tidak disita, pertanyaannya, apa yang tampil di CCTV ini adalah hasil rekayasa atau hasil dari kamera? Kan itu jadi suatu pertanyaan, beda dengan umpamanya kameranya nggak ada disita, jadi nggak ketahuan itu rekaman apa bukan. Nah, kemudian ada datanya di sini, ini rekaman dari mana? Itu jadi pertanyaan. Nah, kemudian saat itu setelah direkam semuanya di sini kita bicara CCTV itu ada 4 langkah. Pertama adalah alat pantau, which is kamera.
Yang kedua adalah alat perekam, which is NVR atau DVR ya. Yang ketiga adalah media penyimpanannya itu sendiri setelah direkam, kemudian diupayakan disimpan di dalam media penyimpanan yaitu hard disk. Kemudian alat penayang untuk ditayangkan ulang, baik ditayangkan pada saat itu ataupun kemudian ditayangkan kembali dan on sejauh datanya masih ada. Ini semua sudah disita, alat perekamnya ada, hard disknya ada. Tetapi saat itu direkam menggunakan flash disk, yang disita itu hanya suatu flash disknya saja. Padahal flash disk di sini belum tentu sebagai media utama, dia bisa jadi media sekunder.